Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu, hujan turun perlahan, membasahi jendela besar di kamar utama rumahku. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi butiran air yang jatuh satu persatu. Di sebelahku, suamiku, Dimas, masih tertidur pulas. Wajahnya damai. Tak ada kerutan di dahinya, seolah dunia baik-baik saja. Padahal, hatiku tidak. Sudah berbulan-bulan aku merasa ada yang berubah. Dimas tidak seperti dulu. Sentuhannya dingin, ucapannya kering. Tatapannya hanya sekilas, dan ciuman di kening terasa seperti rutinitas tanpa makna. Dulu, setiap pagi ia akan menggenggam tanganku erat sebelum bangun. Sekarang, ia buru-buru pergi ke kamar mandi, kadang bahkan tanpa menyapa. Aku tidak mau berpikiran buruk. Mungkin Dimas lelah. Mungkin pekerjaannya menumpuk. Tapi batin perempuan selalu lebih peka daripada logika. Aku tahu sesuatu sedang disembunyikan. Entah apa, entah siapa. Di dapur, aku membuatkan kopi kesukaannya. Dimas menyukai kopinya tanpa gula. Aku ingat betul ia pernah berkata, kopi pahit itu seperti hidup. Semakin kau resapi, semakin kau bisa menikmati rasa aslinya. Aku mencoba memaknai kalimat itu sekarang. Apakah hidup kami sudah pahit? Apakah aku sudah tidak lagi bisa dinikmati olehnya? Dimas turun dari kamar dengan langkah cepat. Ia mengenakan kemeja putih dan jas birunya yang selalu membuatnya tampak gagah. Ia tidak menatapku, hanya mengambil kopinya lalu mengangguk singkat. "Kamu pulang jam berapa nanti?" Tanyaku hati-hati. "Entah, ada rapat mendadak." "Jangan tunggu," jawabnya tanpa emosi. "Dimas, kita bisa bicara?" Ia berhenti di depan pintu, tapi tidak berbalik. "Nanti ya, aku buru-buru." Lalu pintu tertutup. Aku tetap berdiri di dapur. Suara detak jam terasa lebih keras. Jantungku ikut berdegup cepat, seolah memberikan tanda bahwa semua ini memang tidak baik-baik saja. Sore itu, aku pergi ke kantor pengacara keluargaku, Pak Arif. Ia pria tua bijaksana yang dulu pernah menyelesaikan urusan hukum perusahaan ayahku. Aku mempercayainya. "Jadi kamu serius dengan rencanamu ini, Nara?" Aku mengangguk mantap. "Ya, aku ingin pura-pura bangkrut. Semua aset, rumah, kendaraan, saham perusahaan. Aku ingin semuanya dialihkan sementara. Aku ingin tahu, kalau aku bukan siapa-siapa, apakah Dimas masih tetap mencintaiku?" Pak Arif menghela napas. "Ini bukan hal kecil. Kamu bisa kehilangan banyak hal, termasuk dia, dan bisa jadi selamanya. Kalau dia memang bisa pergi hanya karena harta, aku lebih baik tahu sekarang daripada bertahan dalam kebohongan seumur hidup." Rencana itu mulai dijalankan. Semua aset ditarik perlahan-lahan, tapi diam-diam. Rumah besar kami dijual atas nama investasi gagal. Aku dan Dimas harus pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Mobil-mobil mewah diganti dengan kendaraan tua yang sudah berkarat. Dimas tidak protes, tapi sorot matanya jelas menunjukkan kejengkelan. "Kamu bilang, ini cuma sementara kan?" Katanya suatu malam, setelah kami makan malam seadanya, hanya mie instan dan telur. "Ya, aku akan coba bangkit lagi," jawabku pelan. Ia hanya mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Tak ada pelukan, tak ada penguatan, tak ada kalimat, "Aku akan selalu di sampingmu." Hari-hari berjalan lambat. Dimas semakin jarang pulang. Katanya sibuk mencari kerja tambahan. Tapi aku tahu ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan ponselnya daripada sebelumnya. Aku diam-diam mengecek pesannya. Ada nama baru yang sering muncul. Rena. Siapa dia? Pesan-pesan itu ringan tapi cukup menyayat. "Makasih ya udah nemenin makan siang tadi. Kamu selalu tahu gimana bikin aku ketawa."
Lalu, andai aku bisa lihat kamu tiap malam. Dan balasan dari Dimas. Sebentar lagi, aku sedang urus semuanya. Tanganku gemetar. Hati rasanya seperti diremas. Tapi aku tidak menangis. Aku harus tahu sampai sejauh mana Dimas berani melangkah. Esoknya, aku mencoba memasak makanan favoritnya, semur daging dan sayur asem. Saat ia pulang, aku menyambutnya dengan senyum. Tapi ia hanya berkata, "Lain kali aja, aku udah makan di luar." Dengan Rena, tanyaku lembut. Ia menoleh cepat, wajahnya tegang. "Kamu ngapain buka-buka ponselku? Karena kamu nggak lagi bisa dipercaya." Ia terdiam. Tatapan kami bertemu. Mataku menantang. Ia memilih menunduk. "Apa kamu mencintai dia?" Tanyaku lagi. "Ini bukan urusan kamu. Bukan urusanku. Aku istrimu, Dimas." Ia menatapku, dingin. "Iya, tapi kamu bukan perempuan yang sama lagi. Kamu bukan Nara yang dulu. Kamu sekarang cuma perempuan yang gagal. Dan aku capek hidup begini. Darahku seakan berhenti mengalir." Kata-kata itu seperti pisau yang masuk perlahan ke dalam dada. Aku hanya bisa menatapnya. Tak tahu harus berkata apa. Dimas pergi malam itu. Tidak kembali. 3 hari kemudian, aku tahu dari asistennya bahwa ia tinggal di apartemen bersama Rena. Tanpa rasa bersalah, tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf. Aku duduk sendirian di dapur rumah kontrakan yang pengap. Semua kenangan menyesak. Semua rencana yang pernah kami susun terasa seperti kebohongan belaka. Aku hanya wanita yang diuji oleh cinta yang tidak pernah tulus. Aku memejamkan mata, menenangkan napas. Tapi justru ingatan-ingatan tentang Dimas datang seperti badai. Dulu ia selalu menggenggam tanganku saat kita nonton film. Dulu ia pernah menangis saat aku keguguran. Dulu ia bilang, "Selama kamu ada, aku nggak butuh apa-apa." Lalu sekarang, apa semua itu hanya sandiwara? Aku membuka laptop dan mulai menulis. Aku mencatat semua peristiwa. Bukan hanya untuk catatan hukum, tapi juga sebagai cara untuk menjaga kewarasanku. Di halaman pertama ku tulis, "Cinta sejati tidak akan tergantung pada kemewahan. Jika ia pergi saat kamu jatuh, ia tak pernah pantas berada di puncak bersamamu. Dan aku bersumpah, aku akan bangkit. Tapi bukan untuk mendapatkan Dimas kembali, melainkan untuk menunjukkan bahwa aku tidak pernah kalah. Tidak karena kehilangan harta, dan tidak karena kehilangan cinta palsu." Hari-hari setelah kepergian Dimas terasa seperti bayangan panjang yang membuntuti langkahku. Sepi menyergap dari setiap sudut ruangan. Aku terbiasa mendengar suara televisi menyala, gelas yang berbunyi saat Dimas menuangkan kopi, atau denting sendok saat ia sarapan terburu-buru. Kini semua itu lenyap. Yang tertinggal hanyalah gema dari kenangan yang belum siap aku lupakan. Aku bangun pagi, mencoba tetap menjalani hari seperti biasa. Aku membuka toko online kecil yang dulu hanya iseng-iseng ku kelola. Kini, toko itu menjadi satu-satunya tempatku menggantungkan harapan. Aku menjual kerajinan tangan, selimut rajut, taplak meja bordir, lilin aroma terapi yang kubuat sendiri saat malam terlalu sunyi. Kupromosikan lewat media sosial, kupelajari algoritma, bahkan ikut webinar gratis untuk memperdalam strategi pemasaran. Lucunya, di tengah semua keterpurukan, aku justru menemukan lagi semangat yang sempat hilang. Dulu, semua terlalu mudah. Aku tinggal tunjuk, semua bisa kudapat. Tapi kini, setiap rupiah yang masuk membuatku merasa berharga. Setiap pujian dari pelanggan adalah vitamin. Dan setiap pesanan yang dikirim membuatku merasa hidup kembali. Suatu malam, aku menerima telepon dari seorang pelanggan tetap, Mbak Winda. Ia sering memesan lilin untuk souvenir pernikahan atau acara arisan, tapi kali ini suaranya terdengar ragu. "Maaf ya Nara, aku nggak enak ngomong, tapi aku lihat suamimu, maksudku mantan suamimu. Dia muncul di akun Instagramnya Rena. Mereka kayaknya udah tinggal bareng dan kayak nggak ada beban sama sekali." Aku diam. Tidak terkejut, tidak sedih, hanya sunyi. "Oh, maaf kalau aku nyakitin kamu. Aku cuma pengen kamu tahu aja. Biar kamu bisa siap. Soalnya mereka kayaknya makin sering muncul di publik." "Terima kasih, Mbak.
Gak apa-apa, aku senang kamu jujur. Setelah menutup telepon, aku membuka Instagram, dan benar saja, foto mereka muncul di kafe mahal, tersenyum, berdua. Captionnya, akhirnya, hidup baruku dimulai. Terima kasih, sayang, udah nyelamatin aku dari masa lalu yang menyakitkan. Masa lalu yang menyakitkan. Aku menatap layar cukup lama, rasanya ingin tertawa. Dimas menyebut pernikahan kami sebagai luka yang harus diselamatkan. Tapi baiklah, biarlah mereka menulis kisah versi mereka. Aku akan menulis kisahku sendiri. Dengan tinta yang jujur, bukan penuh manipulasi. Hari demi hari bisnisku berkembang. Aku tak lagi menjual dari rumah. Aku menyewa kios kecil di sebuah ruko. Pelanggan mulai berdatangan. Bahkan salah satu produknya masuk liputan lokal sebagai usaha kreatif perempuan mandiri. Wajahku terpampang di artikel itu, dengan senyum yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku melihat diriku tidak sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang menang melawan kehancuran. Suatu sore, aku sedang mengemas pesanan ketika seseorang mengetuk pintu toko. Saat kubuka, tubuhku seketika kaku. Dimas berdiri di sana. Ia tampak berbeda. Wajahnya tidak sebersih biasanya. Janggutnya tumbuh tak terawat, matanya sayu. Dan yang paling membuatku heran, ia membawa koper besar. Nara, suaranya pelan, nyaris tidak terdengar. Aku, boleh bicara sebentar? Aku tidak menjawab. Kupersilakan dia masuk tanpa kata. Dimas duduk di kursi rotan di pojok toko. Matanya menyapu seluruh ruangan, melihat tumpukan lilin, kerajinan tangan, dan rak-rak penuh produk. Lalu ia menunduk. Rena meninggalkan. Aku, katanya tanpa diminta. Katanya aku cuma numpang bahagia. Waktu uang habis, dia berubah. Dia pergi, bawa semua tabungan. Dan sekarang aku gak punya siapa-siapa. Aku hanya menatapnya. Tidak ada empati, tidak ada amarah. Kosong. Jadi kamu datang ke sini, mau apa? Tanyaku datar. Aku mau minta maaf. Aku salah. Aku pikir kamu berubah karena kehilangan uang. Tapi ternyata kamu berubah karena aku yang berhenti. Jadi alasan kamu percaya pada cinta. Mataku mulai panas. Tapi aku tahan. Aku tidak ingin menangis di hadapannya. Kamu pura-pura bangkrut ya? Lanjutnya. Kamu cuma mau tahu, apa aku tetap di sisimu? Aku mengangguk. Iya. Dan aku gagal. Iya. Hening beberapa saat. Dimas menatapku. Berharap aku akan berkata sesuatu yang bisa mengobati lukanya. Tapi aku tidak memberinya itu. Karena luka yang ia tinggalkan padaku jauh lebih dalam. Aku gak minta kita balik. Aku cuman pengen bilang aku menyesal. Dan kalau suatu hari kamu mau dimaafkan, aku akan ada di sini, siap menunggu. Aku berdiri. Dimas, kamu tidak perlu menunggu. Kamu tidak perlu berharap. Karena pintu yang sudah kamu hancurkan sendiri, tidak akan bisa kamu ketuk lagi. Ia terdiam, lalu mengangguk perlahan. Aku mengerti. Ia bangkit, menyeret kopernya. Sebelum keluar, ia menoleh satu kali. Kamu kuat banget, Nara. Jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Aku menutup pintu setelah dia pergi. Lalu, aku duduk kembali, menatap meja kerja, produk-produkku, dan foto-foto testimoni pelanggan. Aku tersenyum tipis. Hidup ini memang tidak pernah mudah. Tapi setiap luka bisa dijadikan batu loncatan. Aku tidak pura-pura bangkrut untuk menyakiti Dimas. Aku pura-pura bangkrut untuk menyadarkan diriku sendiri. Siapa yang mencintaiku apa adanya. Dan sekarang, aku tahu jawabannya. Aku sendiri. Dan itu tidak apa-apa. Karena cinta yang paling setia adalah cinta pada diri sendiri. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhirku dengan Dimas, hidupku perlahan menemukan ritmenya yang baru. Ada luka, tentu. Tapi ada juga ruang-ruang yang perlahan terisi dengan keberanian. Aku menyibukkan diri dengan bisnis. Toko kecilku kini mulai ramai pelanggan tetap. Setiap hari aku menerima pesan, baru dari orang-orang yang ingin memesan produk untuk hadiah, hampers, bahkan acara korporat. Sore itu,
Aku diundang ke sebuah talk show komunitas wirausaha perempuan di kota. Acaranya sederhana, hanya di aula kecil di perpustakaan daerah. Tapi aku merasa bangga ketika namaku disebut sebagai pembicara. Di panggung kecil itu, aku menceritakan perjalananku. Bukan soal pura-pura bangkrut, tapi soal bagaimana aku menemukan diriku kembali. Aku pernah kehilangan semuanya, ucapku di depan mikrofon. Tapi ternyata, yang paling sulit bukan kehilangan harta, tapi kehilangan rasa percaya diri. Ketika itu hilang, kamu akan merasa tidak layak untuk dicintai, dihargai, atau bahkan dihormati. Tapi dari kehancuran itu, aku belajar bahwa cinta yang tidak tumbuh dalam kejujuran bukanlah cinta, melainkan tuntutan yang menyamar. Para peserta terdiam. Beberapa mengangguk. Ada yang mencatat. Ada pula yang menatapku dengan mata berkaca-kaca. Seorang perempuan paruh baya, mengenakan kerudung merah muda, mengangkat tangan. "Mbak Nara, bagaimana caranya memaafkan orang yang menyakiti kita?" Tanyanya dengan suara pelan. Aku tersenyum, kecil. Maaf bukan untuk membuat mereka tenang. Maaf itu untuk kita sendiri. Supaya kita bisa tidur nyenyak, makan dengan nikmat, dan tersenyum tanpa beban. Kalau menunggu mereka berubah dulu baru bisa memaafkan, kita akan terus hidup dalam dendam. Dan dendam itu capek. Sepulang dari acara itu, aku merasa ringan. Di jalan pulang, hujan turun rintik-rintik, seperti pagi saat aku memulai semua ini. Tapi kali ini, hatiku tidak gentar. Aku bukan Nara yang rapuh lagi. Aku adalah Nara yang tumbuh dari luka dan memilih untuk tetap berjalan meski tertatih. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat dari pengacara ayahku. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa semua aset yang dulu dialihkan kini akan kembali ke tanganku. Termasuk rumah besar yang dulu kutinggali bersama Dimas. Aku menatap foto rumah itu dalam dokumen. Aku sempat ragu. Apakah aku akan kembali ke sana? Rumah itu penuh dengan kenangan, baik dan buruk. Tapi aku sadar, rumah hanyalah bangunan. Yang membuatnya hidup adalah cara kita menempatinya. Namun sebelum aku mengambil keputusan, aku ingin berkunjung sekali lagi. Aku tiba di depan gerbang rumah lama kami saat sore mulai jatuh. Gerbangnya sudah berdebu. Taman tidak lagi terawat. Beberapa bagian cat dinding mulai pudar. Tapi rumah itu tetap berdiri kokoh. Aku masuk ke dalam. Bau khas rumah kosong menyambutku, campuran debu, kayu, dan udara lembab. Aku berjalan ke ruang tamu, menyentuh sofa tua, melihat meja kaca yang masih utuh. Di sudut dinding, ada foto pernikahan kami yang belum sempat dicopot. Aku menatapnya lama. Itu bukan lagi aku. Aku melepas foto itu dan menyimpannya ke dalam tas. Bukan untuk dikenang, tapi sebagai penanda bahwa bab itu sudah selesai. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menyumbangkan rumah itu menjadi pusat pelatihan keterampilan untuk perempuan yang terdampak perceraian dan kekerasan rumah tangga. Aku menggandeng LSM lokal, menghubungi kenalan lama yang dulu pernah berjuang membantuku saat aku hampir hancur. Mereka menyambut dengan antusias. Mereka menamai tempat itu Rumah Pulih. Aku menangis pelan saat melihat papan nama itu dipasang. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Akhirnya, luka itu tidak sia-sia. Luka itu telah menjadi jembatan bagi orang lain untuk bangkit. Suatu malam, aku menerima email dari Dimas. Subjeknya hanya, "Maaf dan terima kasih." Aku membuka isi pesannya perlahan. Tidak panjang, hanya satu paragraf. "Aku tahu kamu sudah menemukan cahaya yang jauh lebih terang dari bayanganku. Dan aku sadar, kehilanganmu adalah harga yang pantas untuk kesalahan yang kubuat. Terima kasih karena dulu pernah mencintaiku. Dan maaf karena aku tidak bisa menjaganya." Aku menutup laptop. Tidak membalas, tidak perlu. Kata-katanya cukup. Luka itu sudah sembuh. Bekasnya ada, tapi tidak lagi sakit. Pagi berikutnya, aku membuka toko seperti biasa. Seorang pelanggan baru datang, seorang pria muda, tampak canggung dan ramah. "Halo, saya mau pesan lilin aromaterapi. Tapi saya juga ingin ikut workshopnya, kalau masih bisa."
Aku tersenyum. Masih bisa, tentu saja. Ia menjulurkan tangan. Saya Arga. Baru pindah ke kota ini. Dan saya suka lilin entah kenapa. Aku tertawa kecil. Selamat datang di dunia yang harum dan tenang, Arga. Kami berbincang sebentar. Ia tertarik pada wangi kayu manis dan vanila. Ia bercerita sedikit tentang masa kecilnya yang suka membuat sabun. Lalu kami tertawa bersama. Dan entah kenapa, aku merasa hangat. Bukan karena dia, mungkin. Tapi karena aku tahu, hatiku sudah siap menerima hal baru. Bukan cinta yang terburu-buru, tapi pertemanan yang tumbuh pelan, dari rasa saling menghargai. Karena kali ini, aku tidak sedang mencari siapa yang akan mencintaiku. Aku sedang memastikan bahwa aku cukup bahagia meski sendiri. Dan jika seseorang datang, ia harus siap mencintaiku dalam segala versiku. Tanpa sandiwara, tanpa syarat, tanpa perlu pura-pura bangkrut untuk diuji. Arga datang lagi ke toko beberapa hari kemudian. Kali ini membawa kopi dingin dan sepotong kue bolu karamel dari sebuah kafe kecil di dekat apartemennya. Ia tersenyum hangat, seperti biasa, lalu menaruh bungkusan itu di meja kerja tanpa banyak basa-basi, sebagai barter atas aroma lilin yang bikin aku ketagihan. Serius, aku tidur lebih nyenyak sejak pakai itu, katanya ringan. Aku tertawa. Kalau gitu kamu harus pesan lagi. Aku ada varian baru, lavender campur sage. Lavender dan sage, matanya berbinar. Kombinasi yang enggak biasa tapi kayaknya menyembuhkan. Aku mengangguk pelan. Itu memang tujuannya. Percakapan kami selalu seperti itu, ringan, mengalir dan tanpa tekanan. Tidak ada pertanyaan soal masa lalu. Tidak ada harapan yang tiba-tiba muncul. Hanya dua orang dewasa yang saling menghargai kehadiran. Itu saja sudah cukup bagiku. Suatu sore, aku mengadakan workshop pertama di rumah pulih. 10 perempuan hadir. Ada yang membawa anaknya. Ada yang datang sendiri dengan wajah cemas. Tapi semua punya satu kesamaan. Mereka ingin pulih seperti aku dulu. Aku mengajak mereka membuat lilin dari awal. Mengajari teknik dasar melelehkan lilin, menimbang aroma, dan memilih wadah. Tapi lebih dari itu, kami bercerita. Seorang ibu muda, Nisa, bercerita tentang suaminya yang sering mengambil uangnya diam-diam. Dulu saya pikir, itu wajar, namanya juga suami. Tapi lama-lama, saya merasa kayak mesin ATM berjalan, katanya, matanya berkaca. Yang lain ikut mengangguk, beberapa mulai menangis. Tapi di tengah tangis itu, ada tawa kecil yang muncul saat Nisa menceritakan bagaimana ia akhirnya kabur ke rumah ibunya di malam hari sambil membawa rice cooker. Karena cuma itu satu-satunya barang mahal yang belum dijual suamiku, katanya, membuat kami semua tertawa. Setelah workshop selesai, aku duduk sendiri di halaman belakang rumah pulih. Senja mulai jatuh, mewarnai langit dengan semburat oranye yang tenang. Arga datang menyusul, membawa 2 gelas teh hangat. Kamu kelihatan lelah, katanya sambil menyodorkan salah satu gelas. Lelah yang menyenangkan, jawabku. Tahu nggak, dulu aku pikir luka itu cuma membuat kita lemah. Tapi ternyata, luka itu bikin kita lebih peka, lebih berani. Lebih. Sadar bahwa hidup itu tentang bertahan. Ia mengangguk. Aku setuju. Dan mungkin, bertahan adalah bentuk cinta paling jujur yang pernah ada. Kami terdiam sejenak. Angin sore menyapu lembut wajahku. Aku menatapnya. Dalam diam itu, aku tahu, Arga tidak datang untuk mengisi kekosongan. Ia datang sebagai cermin, membantu aku melihat diriku sendiri, bukan mencintai karena luka. Tapi aku belum siap, dan aku rasa ia mengerti. Arga, kataku pelan. Kalau suatu hari aku mencintai lagi, aku ingin itu bukan karena aku butuh diselamatkan, tapi karena aku ingin berjalan bersama. Ia tersenyum. Dan kalau suatu hari kamu siap, aku akan berjalan di sebelahmu, bukan di depan, bukan di belakang, tapi di samping. Kalimat itu menancap dalam di hatiku, tapi tidak menekan, tidak terburu-buru, seperti benih yang ditanam dengan sabar. Hari-hari berikutnya, aku kembali fokus pada rumah pulih dan tokoku.
perempuan-perempuan mulai berdatangan. Setiap minggu, kami adakan sesi keterampilan baru, membuat sabun, tas rajut, sampai pelatihan digital marketing. Beberapa dari mereka mulai bisa menjual produk sendiri. Beberapa kembali ke keluarganya dengan lebih kuat. Beberapa masih berjuang, tapi tidak sendirian. Suatu malam saat aku tengah merapikan stok, aku menerima telepon dari sebuah nomor tak dikenal. Nara, suara berat di ujung sana membuatku terpaku. Aku kenal suara itu. Iya. Aku Dimas. Maaf kalau ini mengganggu. Aku dengar tentang rumah pulih dari berita. Kamu luar biasa. Aku tidak menjawab. Aku cuma mau bilang, aku ikut bangga. Dan, boleh nggak, suatu saat, kalau kamu butuh bantuan desain atau renovasi, aku pengen nyumbang tenagaku. Gratis. Nggak ada niat lain. Aku cuma pengen menebus sedikit dosa. Aku menarik napas, lalu menghela. Terima kasih, Dimas. Tapi kami baik-baik saja sekarang. Kamu juga jaga dirimu ya. Baik, Nara. Terima kasih sudah menjawab. Aku menutup telepon. Tidak marah, tidak sedih. Hanya lega. Malam itu, aku menulis di jurnal kecilku. Aku pernah pura-pura bangkrut untuk menguji kesetiaan. Tapi ternyata, dari kebangkrutan itu, aku benar-benar menemukan kekayaan. Kekayaan hati, kekayaan tekad, dan orang-orang baru yang datang bukan karena aku sempurna, tapi karena aku berani jujur. Dan aku tahu, perjalananku belum selesai. Masih banyak yang harus kubangun. Masih banyak luka yang harus kupeluk. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipahami. Karena dari sanalah aku tahu, aku tidak pernah benar-benar bangkrut. Aku sedang dilahirkan ulang. Musim hujan datang lebih cepat tahun ini. Hujan deras hampir setiap sore, dan udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Tapi hatiku hangat. Di tengah suara rintik hujan, rumah pulih terus tumbuh. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam makna. Kini kami sudah punya lebih dari 30 anggota tetap, dengan jadwal pelatihan yang terstruktur. Ada yang sudah mulai punya brand kecil sendiri. Ada yang berhasil keluar dari hubungan toksik, dan sekarang tinggal mandiri dengan anak-anak mereka. Setiap kisah baru yang datang, menjadi pengingat bahwa harapan bisa tumbuh di tempat paling tak terduga. Arga masih sering datang. Bukan sebagai seseorang yang sedang menunggu cinta, tapi sebagai sahabat yang siap mendengar. Kadang ia membantu, mengajar desain produk, kadang hanya duduk di beranda rumah pulih, membacakan puisi milik penyair favoritnya. 1-2 kali, aku melihat beberapa anggota komunitas mulai bertanya-tanya tentang hubunganku dengannya. Tapi aku biarkan saja. Aku tidak merasa perlu menjelaskan apa-apa. Hubungan kami tumbuh dengan keheningan yang saling mengerti. Suatu malam, aku duduk sendiri di ruang kerjaku, membuka kembali pesan-pesan testimoni dari perempuan-perempuan yang pernah dibantu oleh rumah pulih. Di antara pesan-pesan itu, ada satu yang membuatku berhenti sejenak. Mbak Nara, saya dulunya ingin mati. Tapi setelah ikut kelas sabun, saya sadar saya belum pernah memberi kesempatan pada diri saya sendiri untuk hidup. Terima kasih karena membuat tempat ini ada. Saya sekarang sedang menabung untuk buka warung kecil di depan rumah kontrakan. Semoga bisa ketemu lagi. Aku menutup pesan itu pelan. Mataku panas. Karena pesan itu datang di saat aku mulai mempertanyakan arah hidupku lagi. Bisnis online-nya stabil, rumah pulih berjalan baik. Tapi di dalam hatiku, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi hanya dengan kesibukan. Malam itu, aku menelepon Arga. Boleh ketemu? Sekarang? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Suaranya langsung serius. Di mana? Rumah pulih, belakang, di bangku taman. Tak sampai 30 menit, ia sudah di sana, membawa payung besar, jaket abu-abu yang basah karena hujan, dan wajah cemas. Ada apa? Tanyanya pelan sambil duduk di sampingku. Aku tidak langsung menjawab. Suara hujan mengisi sela-sela keheningan. Lalu akhirnya aku berkata, "Kenapa kamu nggak pernah maksa aku?" Arga menoleh, sedikit terkejut. "Maksudmu?"
Kenapa kamu nggak pernah bilang kalau kamu suka aku? Kenapa kamu nggak pernah tanya aku kapan siap? Kamu tahu aku tahu kan? Ia menatap mataku dalam-dalam, lalu berkata, karena aku tahu rasanya dipaksa tumbuh saat belum siap. Aku tahu rasanya jatuh cinta sama orang yang belum bisa mencintai dirinya sendiri. Dan aku nggak mau kamu merasakannya dari aku. Aku diam. Jawaban itu menampar dengan lembut, membuka pintu dalam hatiku yang selama ini hanya kubuka separuh. Aku belum tahu kapan aku siap, kataku pelan. Dan aku belum tahu kapan aku akan lelah menunggu, balasnya. Tapi selama kamu jujur, itu cukup buatku. Malam itu kami tidak bicara banyak. Tapi pulang ke rumah, aku merasa seperti sudah menemukan jawaban dari sesuatu yang sejak lama ingin kutanyakan, bahwa cinta sejati tidak berteriak minta diakui. Ia diam, hadir, dan tetap tinggal meski tak diberi janji. Beberapa minggu setelah itu, Rumah Pulih mendapatkan undangan dari Dinas Sosial Kota untuk berkolaborasi dalam program pelatihan untuk perempuan korban KDRT. Aku diundang sebagai narasumber utama. Ketika aku naik ke panggung kecil di aula balai kota, aku melihat puluhan pasang mata menatapku dengan harapan. Salah satunya bahkan ibu muda yang dulu pernah kubantu kabur dari rumah suaminya yang kasar. Aku berdiri di depan mikrofon, menarik napas dan berkata, dulu saya berpura-pura bangkrut untuk menguji suami saya. Tapi sekarang saya sadar saya bukan pura-pura, saya memang runtuh. Tapi dari keruntuhan itu, saya membangun ulang segalanya, dengan nilai yang lebih jujur, dengan cinta yang bukan lagi soal memiliki, tapi soal hadir dan mendukung. Dan Rumah Pulih bukan tentang saya saja. Ini tentang semua perempuan yang mau berkata, saya berhak untuk bahagia, meski dunia bilang tidak. Tepuk tangan bergemuruh, tapi bagiku, itu bukan kemenangan. Itu adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan panjang menuju hidup yang bukan lagi tentang membuktikan siapa salah dan siapa benar, tapi tentang memberi makna dari setiap luka. Di akhir acara, aku keluar ruangan, duduk sebentar di anak tangga balai kota. Langit sore itu merah muda pucat, udara dingin, tapi menenangkan. Arga muncul tak lama kemudian, duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa. Aku menatapnya. Arga, kataku pelan. Iya, aku nggak janji. Tapi, aku ingin belajar mencintaimu, pelan-pelan, tanpa beban. Ia tersenyum, matanya hangat. Itu kalimat terindah yang pernah aku dengar. Dan sore itu, di bawah langit senja dan rintik hujan sisa, aku tahu, aku tidak lagi sendiri. Bukan karena ada Arga, tapi karena akhirnya, aku menerima bahwa aku layak dicintai. Bukan karena sempurna, tapi karena berani jujur. Musim terus berganti. Rumah Pulih kini bukan hanya sekadar tempat aman, ia telah tumbuh menjadi gerakan. Beberapa kota lain mulai menghubungiku, menanyakan bagaimana cara membangun program serupa. Ada yang ingin belajar sistem pengelolaan, ada yang tertarik pada metode pelatihan keterampilan. Sebuah LSM dari luar negeri bahkan mengundangku untuk menghadiri konferensi perempuan di Bangkok. Sesuatu yang tidak pernah kusangka akan terjadi dalam hidupku. Perempuan yang dulu hanya tahu cara mencintai dengan mengorbankan diri, kini bicara soal keberdayaan dan batas sehat dalam cinta. Arga selalu ada di sampingku. Diam-diam, tanpa gemuruh. Seperti lagu pengantar tidur yang menenangkan. Ia mulai mengajar desain kemasan secara rutin di Rumah Pulih. Para ibu menyukainya, bukan cuma karena ilmunya, tapi karena caranya memperlakukan semua orang dengan kesetaraan. Tidak menggurui, tidak memaksa, dan selalu menyelipkan humor-humor kecil yang bikin ruangan hangat. Suatu malam, setelah sesi kelas desain selesai, kami duduk berdua di belakang Rumah Pulih. Langit mendung, angin bertiup agak kencang, menandakan hujan sebentar lagi turun. Aku ditawari proyek besar, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Di mana? Singapura. 1 tahun. Kerja sama dengan studio arsitektur di sana. Mereka suka portofolioku yang terakhir. Aku mengangguk pelan. Jantungku menegang, tapi aku tetap tersenyum. Kapan harus berangkat? Kalau aku terima, bulan depan. Kami terdiam beberapa saat. Lalu aku berkata, kamu harus ambil, Arga. Ini kesempatan besar. Ia menatapku.
Dan kamu? Aku akan tetap di sini. Aku punya rumah pulih. Aku punya puluhan perempuan yang menaruh harapan di tempat ini. Dan aku juga punya diriku sendiri yang masih ingin tumbuh. Arga menghela napas. Kamu tahu, aku nggak takut kehilangan kamu. Aku cuma takut kehilangan versi kamu yang sedang belajar mencintaiku. Aku menatapnya dalam. Versi itu tidak akan hilang. Aku nggak akan lupa. Tapi mungkin ini saatnya kita membuktikan bahwa cinta yang tumbuh dari luka bisa tetap hidup meski diberi jarak. Ia tersenyum kecil. Kamu memang perempuan luar biasa, Nara. Aku hanya menjawab dengan pelukan. Bukan pelukan penuh air mata, tapi pelukan yang tulus, penuh kekuatan, penuh pengertian. Karena kali ini, kami tidak berpisah karena gagal mencintai. Tapi karena tahu, cinta sejati kadang justru tumbuh subur saat diberi ruang. Sebulan kemudian, Arga benar-benar berangkat. Ia pamit dengan tenang, mencium keningku, dan berjanji akan menulis surat setiap minggu. Dan ia menepatinya. Surat-suratnya selalu datang setiap hari Sabtu. Ditulis dengan tangan, dibungkus amplop sederhana, selalu ada sketsa kecil di ujung kertas. Kadang wajahku, kadang rumah pulih, kadang seekor burung kecil dengan sayap patah, tapi tetap terbang. Surat-surat itu menjadi pengingat bahwa cinta kami tidak bergantung pada kehadiran fisik. Ia hidup dalam kata, dalam niat, dalam saling mendoakan. Sementara itu, aku semakin tenggelam dalam pekerjaanku. Rumah pulih membuka cabang kedua di kota tetangga. Aku mulai melatih para lulusan untuk menjadi mentor. Dan untuk pertama kalinya, aku berdiri di depan ratusan perempuan dalam konferensi nasional, membawa cerita tentang bagaimana seorang perempuan yang pura-pura bangkrut untuk menguji suaminya, justru menemukan kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan. Di akhir pidato, aku berkata, aku tidak menyarankan kalian untuk pura-pura bangkrut, tapi aku menyarankan kalian untuk jujur pada diri sendiri. Tanyakan, kalau semua ini hilang, siapa yang masih tinggal? Kalau kalian bukan lagi istri, bukan ibu, bukan pegawai, siapa kalian? Karena kalau kalian bisa menjawab itu, maka kalian tidak akan pernah benar-benar kehilangan apapun. Ruangan hening. Lalu gemuruh tepuk tangan menyusul. Tapi bukan tepuk tangan itu yang membuatku menangis, melainkan satu pandangan di barisan depan. Seorang perempuan muda yang matanya berkaca menggenggam tangan anaknya erat. Ia mengangguk padaku, dan aku tahu ia paham. Malam itu, aku pulang ke rumah, duduk di meja kerjaku, lalu membuka surat terakhir dari Arga. Isinya pendek. Nara, aku percaya kamu akan terus tumbuh, dan aku akan terus mencintai kamu. Bahkan jika suatu hari kamu memilih arah yang tidak membawamu kembali padaku. Karena cinta bukan tali yang mengikat. Ia adalah tangan yang terbuka, siap menyambut, atau melepas dengan ikhlas. Aku menangis, tapi bukan tangisan sedih. Itu adalah tangisan yang datang dari hati yang akhirnya penuh. Yang tahu bahwa ia tidak butuh diuji lagi, tidak butuh dipertanyakan. Karena aku, Nara, adalah perempuan yang pernah hancur, dan kini memilih berdiri, dengan cinta yang tidak lagi ditukar dengan pengorbanan buta, tapi dibangun dengan kesadaran penuh. Dan mungkin, cinta sejati bukan tentang bertahan, tapi tentang tumbuh bersama, meski akar kita menyebar ke tanah yang berbeda. Tahun itu, waktu berjalan cepat. Rumah pulih kini menjadi yayasan resmi. Kami mendapat pendanaan tetap dari beberapa lembaga internasional, dan pemerintah kota pun mulai mengakui kontribusi kami dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa mantan peserta kini menjadi pengelola cabang baru. Mereka tidak hanya menyembuhkan diri, tapi juga menjadi penyembuh bagi sesamanya. Aku tetap sibuk, tapi bukan pelarian. Kali ini kesibukan itu berasal dari semangat yang murni. Bukan lagi keinginan membuktikan sesuatu pada siapapun. Bukan ingin melupakan masa lalu. Tapi karena aku merasa sudah menemukan tempatku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa kekurangan meski sendiri. Surat-surat dari Arga tetap datang, walau tidak sesering dulu. Beberapa mulai berubah,
Tidak lagi berisi kerinduan, tapi lebih pada kabar-kabar kecil. Cerita tentang kehidupan barunya di negeri orang. Tentang proyek sosial yang ia tangani di komunitas migran. Tentang perempuan tua penjual bunga di stasiun yang katanya mirip almarhumah neneknya. Tapi satu hal tak berubah. Nada tulisannya. Hangat. Tulus. Tidak pernah mendesak. Aku membalas beberapa kali. Kadang hanya 1-2 baris. Kadang lebih panjang. Tapi kami tidak pernah membicarakan cinta kami secara langsung lagi. Seperti ada kesepakatan diam bahwa yang kami punya sudah cukup, bahwa cinta itu tidak harus diikat dalam bentuk hubungan. Sampai suatu hari, aku menerima undangan pernikahan dari Dimas. Ya, Dimas, mantan suamiku. Ia akan menikah dengan perempuan yang pernah bekerja di kantornya. Undangan itu dikirim lewat kurir, diselipkan secarik kertas kecil. Aku tahu kita punya sejarah yang panjang dan rumit, tapi aku tidak ingin mengakhirinya dengan kebencian. Kalau kamu bersedia hadir, aku akan sangat menghargai. Aku menatap undangan itu lama. Ada sedikit sesak di dada. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena semua luka tiba-tiba terasa dekat kembali. Aku pikir, aku sudah benar-benar sembuh. Tapi ternyata, luka yang dalam kadang tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk. Aku tidak datang ke pernikahannya. Tapi malam itu, aku menulis surat terakhirku untuk Arga. Untuk Arga, entah surat ini akan kau baca sekarang, atau nanti, atau mungkin tidak pernah. Tapi aku perlu menulisnya. Karena ada hal-hal yang hanya bisa disampaikan melalui kata yang sunyi. Kau tahu, dulu aku pura-pura bangkrut karena ingin menguji kesetiaan seseorang. Tapi ternyata, saat aku sungguh bangkrut, secara emosional, secara batin, aku malah menemukan orang-orang yang paling setia. Bukan karena aku punya apa-apa, tapi karena mereka melihat aku apa adanya. Dan kamu, Arga, adalah salah satunya. Kamu tidak pernah menuntut, tidak pernah meminta agar aku mencintaimu sekarang juga. Kamu sabar, kamu diam, dan kamu hadir, seperti langit yang selalu ada di atas kepala. Kadang biru, kadang mendung, tapi tak pernah pergi. Tapi kini, aku tak ingin lagi menunggu datangnya. Musim baru, aku ingin menyambutnya. Kalau kamu masih punya ruang untukku dalam hidupmu, pulanglah. Kalau tidak, aku tetap akan mencintaimu. Dalam diam yang tidak menyakiti siapapun. Nara surat itu tak langsung kukirim. Aku menyimpannya dalam buku jurnal, menunggu waktu yang tepat. Tapi seperti hidup yang selalu penuh kejutan, semesta lebih dulu bergerak. Beberapa minggu kemudian, aku pulang ke rumah usai mengisi pelatihan di luar kota. Hujan deras mengguyur dan listrik sempat mati. Saat membuka pintu, aroma tanah basah menyeruak. Gelap, tapi hangat. Di meja ruang tamu, ada satu kotak kecil. Sebuah lilin aroma lavender dan sag, produk pertama yang kubuat saat rumah pulih baru dibuka. Dan di sampingnya, ada selembar kertas, tulisannya ku kenal betul. Aku tidak pulang untuk mengambilmu. Aku pulang untuk tinggal. Kalau kamu masih ingin berjalan bersamaku, kita mulai lagi. Bukan dari awal, tapi dari tempat kita terakhir saling memahami. Aku menangis. Bukan karena akhirnya aku bersama Arga. Tapi karena perjalanan ini, yang penuh luka dan kesunyian, ternyata memang bermuara pada rumah. Rumah yang bukan berbentuk bangunan, bukan pula orang. Tapi perasaan bahwa akhirnya aku diterima, dilihat, dan dicintai. Sepenuhnya, dan di malam itu untuk pertama kalinya, aku menyalakan lilin itu bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk merayakan cinta. Yang sabar, yang tidak menuntut, yang memilih hadir, bahkan ketika tidak dipanggil,